Baik, ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir pada bab tentang pembahasan perang salib. Mudah-mudahan pada materi pembelajaran sebelumnya kalian bisa memahami, kemudian bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada peristiwa masa lalu, yaitu pada perang salib, untuk memajukan Islam dan menyadarkan kaum muslimin dalam peperangan tersebut supaya tidak lagi terjadi adanya peperangan fisik yang mengakibatkan kerugian besar antara pihak barat dan pihak timur. Sekalian, pada materi yang terakhir ini ada kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan tokoh dan peristiwa penting dalam perang salib. Kemudian indikator ketercapaiannya adalah menjelaskan tokoh penting dalam perang salib, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan tokoh penting dalam perang salib ini yang berlangsung tercatat dalam sejarah itu adalah 2 abad secara berturut-turut, meskipun perang salib ini terus terjadi sampai abad-abad sesudahnya. Ya sekalian, tokoh penting dalam perang salib ini ada beberapa orang, ya, di antaranya yang cukup fenomenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama aslinya beliau inilah Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Ya, beliau lahir di daerah Irak, yaitu di sebuah kastil. Kastil itu semacam benteng atau bangunan benteng, ya, yang dihuni oleh komunitas masyarakat atau orang-orang yang dipercaya di dalamnya. Kemudian setelah Salahuddin Al-Ayyubi lahir, maka keluarga Salahuddin ini berpindah ke daerah Mosul. Ya, ayahnya membawa anak dan istrinya ke Mosul itu bukan karena faktor-faktor apapun, kecuali saat itu di kastil terjadi sengketa perebutan pengaruh, ya, konflik yang ada di dalamnya, sehingga membuat Najmuddin, ayah Salahuddin Al-Ayyubi ini, kemudian keluar dari kastil dan berpindah tempat ke daerah Mosul. Nah, di Mosul, ya sekalian, itu ada kekuasaan, ada pengaruh kaum muslimin di bawah pimpinan Imanuddin Zangki, ya. Beliau adalah penguasa Arab yang berusaha menyatukan daerah-daerah muslim yang terpecah belah, ya, di antaranya daerah Suriah, ya, sekarang di Syria, kemudian Antokia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Itu adalah target dari Imanuddin Zangki untuk disatukan setelah mereka, kaum muslimin yang menempati wilayah-wilayah tersebut, mengalami kemunduran dan perpecahan. Kemudian, ya, Imanuddin Zangki ini setelah berusaha menyatukan daerah-daerah muslim tadi, beliau pada akhirnya mampu menguasai satu persatu daerah tadi. Salah satunya adalah daerah Suriah. Nah, setelah Syria kemudian di bawah pengaruh Imanuddin Zangki, maka pasukan salib yang saat itu sudah memasuki wilayah Palestina, itu mereka berusaha untuk merebut wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk masuk ke wilayah Suriah. Nah, oleh karenanya Imanuddin Zangki ini berusaha sekuat tenaga dengan orang-orang setianya dan orang-orang yang mendukung langkah-langkahnya itu untuk membendung pengaruh pasukan salib tadi, ya. Tetapi dalam perjalanannya kemudian Imanuddin Zangki wafat dan ya kemudian digantikan oleh saudaranya yaitu Nuruddin.
Setelah Nuruddin menggantikan saudaranya yaitu Imaduddin Zangki, ia kemudian berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada Sirkuh ya namanya, itu seorang muslim dari suku Kurdi, pamannya Salahuddin, untuk menaklukkan wilayah Mesir. Jadi Suriah masih di bawah kendali kaum muslimin yang setia terhadap Imaduddin Zangki, dan dia berusaha untuk menyatukan negeri-negeri tadi. Setelah diganti oleh Nuruddin, maka Sirkuh, paman Salahuddin, ini diberikan kepercayaan untuk menaklukkan wilayah Mesir. Kenapa? Saat itu Mesir di bawah pengaruh dinasti Fatimiyah, dan dinasti Fatimiyah ini madhabnya adalah madhab Syiah, termasuk ya dinasti Fatimiyah ini mendirikan Al-Azhar. Awalnya itu adalah sebagai pusat pengkaderan orang-orang Syiah ya. Kemudian setelah Sirkuh masuk dan berhasil mempengaruhi masyarakat Mesir, bahkan menaklukkan wilayah tersebut, maka Mesir secara otomatis menjadi bagian dari kekuasaan Nuruddin Zangki tadi. Diberikan amanah wilayah Mesir kepada saudara atau paman Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah kemudian Sirkuh menetap di Mesir, dan dalam perjalanannya Sirkuh ini kemudian wafat, dan pada akhirnya Sirkuh berwasiat mengamanahkan ya tanggung jawab Mesir kepada ponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini sekalian, meskipun masih muda belia, tetapi dirinya mampu memobilisasi pasukan, memobilisasi kaum muslimin khususnya di Mesir, dan mampu mereorganisasi ya, jadi melakukan perombakan-perombakan di dalam sistem kemiliteran saat itu, dan juga melakukan terobosan-terobosan pada bidang ekonomi, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi semakin mendapat kepercayaan dan dukungan dari Mesir khususnya, sehingga ketika pasukan Salib berusaha masuk ke Mesir, Salahuddin dan orang-orang yang setia dan juga mempercayakan kepada dirinya itu berusaha untuk membendung atau menahan laju kekuasaan dari orang-orang Nasrani untuk khususnya masuk ke wilayah Mesir. Nah, sehingga usaha orang-orang Salib atau Nasrani untuk masuk ke wilayah Mesir ini mengalami kegagalan ya. Nah, ketika mengalami kegagalan, maka dukungan masyarakat Mesir khususnya dan orang-orang yang berada di sekitar Mesir itu semakin percaya dan semakin berharap kepada Salahuddin agar juga melindungi wilayah-wilayah yang ada sekitar Mesir yang terdekat dengan itu. Nah, mengetahui ini, maka Nuruddin Zangki ya, orang yang mempercayakan kepada Sirkuh untuk mengatur wilayah Mesir dari Damaskus, dari Syria, Nuruddin Zangki ini merasa khawatir kalau kemudian pengaruh Salahuddin melebihi pengaruh kekuasaannya. Maka Nuruddin kemudian mengirim pasukan untuk menyerang Mesir dan tentunya untuk mengakhiri kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun dalam perjalanan pasukan ke Mesir, sebelum sampai dan terjadi peperangan, Nuruddin wafat, sehingga kabar wafat Nuruddin sebagai penguasa muslim Suriah saat itu dan beberapa wilayah sekitarnya termasuk Mesir ya, ini didengar oleh Salahuddin. Maka beliau pun kemudian dengan orang-orang setianya berusaha menuju ke Damaskus untuk takziah ya. Tapi sampai di sana kemudian rencana beliau akan memberikan mandat
bahwa Mesir sudah ada dalam kekuasaan kaum muslimin, tetapi orang yang akan diberikan kepercayaan atau mandat ini, putranya Nuruddin, wafat. Maka saat itu juga orang-orang Suriah ya dan orang-orang sekitarnya ditambah orang-orang Mesir di Palestina ini berharap banyak agar Salahuddin Al-Ayyubi menggantikan Nuruddin untuk menyatukan negeri-negeri muslim saat itu. Selanjutnya ayo sekalian, ketika Salahuddin kemudian memimpin atau dalam puncak kekuasaannya, saat itu terjadi perang salib yang kedua ya. Jadi perang salib yang kedua terjadi. Salahuddin mendapat dukungan penuh dari masyarakat Mesir, dari masyarakat Suriah, Damaskus ya dan di sekitarnya. Nah, saat itu kemudian beliau berusaha untuk membatasi pengaruh pasukan salib terhadap negeri-negeri muslim yang terdekat dengan Mesir dan Suriah. Makanya ketika pasukan salib berusaha untuk menyerang ke Kairo atau Mesir dan menaklukkan Damaskus atau Suriah, itu mengalami kegagalan. Nah, kegagalan-kegagalan inilah kemudian diadakan gencatan senjata antara kaum muslimin yang diwakili oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan juga oleh Raja Nasrani yang saat itu menguasai Palestina atau Yerusalem yang bernama Guy de Lusignan ya. Maka perjanjian itu, gencatan senjata itu kemudian diadakan dan perang sementara berakhir. Tidak lama setelah perjanjian itu terjadilah perang salib yang ketiga. Penyebab perang salib yang ketiga ini adalah ketika kaum muslimin dari Damaskus, dari Suriah, mereka melakukan perjalanan untuk ziarah ke kota suci Palestina, Yerusalem, ya untuk menuju Masjid Al-Aqsa, tetapi kemudian dalam perjalanan para peziarah muslim ini dihadang oleh pasukan salib di bawah pimpinan Rainal ya, sehingga mereka para peziarah sebelum sampai ke Palestina ini dibunuh semuanya. Mendengar hal itu, maka Salahuddin kemudian marah dan beliau mengultimatum dan menyerukan kepada kaum muslimin yang saat itu memang sedang mengalami semangat karena ada pemimpin muda yang begitu cerdas, begitu berani ya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Maka beliau mengumandangkan untuk melawan orang-orang Nasrani sehingga diserukanlah jihad, yaitu jihad qital, yaitu jihad peperangan melawan orang-orang Nasrani. Nah, terjadilah kemudian pada perang salib yang ketiga ini, yaitu ada peristiwa namanya Perang Hittin. Nah sekalian, Perang Hittin ini pertempuran terpenting dalam sejarah Islam dalam perjalanan perang salib. Kenapa? Karena saat itu di samping kaum Kristiani melanggar perjanjian dan membunuh semua peziarah muslim yang berasal dari Syria yang menuju ke Palestina, tetapi kemudian di tengah perjalanan dihadang oleh Rainal ya, padahal sudah ada kesepakatan tidak boleh saling mengganggu, sehingga situlah muncul adanya seruan jihad qital yang dikumandangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga meletuslah Perang Hittin pada tahun 1187 Masehi. Nah, ayo sekalian, dalam peperangan ini Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan strategi yang cukup luar biasa, di mana orang-orang Nasrani, pasukan salib ini ketika mereka dipancing untuk menuju ke Mesir melalui jalur Palestina, Libanon sana,
Nah, kemudian di satu daerah ya perbukitan, di situ mereka beristirahat. Ternyata perjalanan dari Palestina yang akan menuju ke Mesir ini baru beberapa saat mereka kehausan karena memang sedang musim kemarau. Nah, ketika mereka beristirahat maka Salahuddin kemudian mengepung wilayah Hittin ini, lembah Hittin ini ya, kepung. Kemudian di malam hari sekitar perkemahan atau tempat istirahat pasukan salib ini dibakar. Nah, sehingga disitulah api mengelilingi tempat peristirahatan mereka semuanya, sehingga bertambahlah rasa dahaga pasukan salib. Ditambah lagi mereka mau keluar ini mengalami kesulitan karena api berkobar mengitari mengelilingi mereka semuanya. Nah, dari situlah kemudian mereka berusaha keluar, dihadang oleh kaum muslimin, dan disitulah banyak dari pasukan salib yang tewas dalam peperangan Hittin, padahal jumlah mereka jauh lebih banyak ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya tidak puas dan bisa membaca sendiri dari peristiwa perang Hittin dan tentang sosok Salahuddin Al-Ayyubi yang namanya sampai hari ini dikenang oleh kaum muslimin karena keberhasilannya membebaskan Palestina, Al-Quds dari cengkeraman pasukan salib. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.